Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Beliana dari kelompok 2. Di sini saya membuat TensorBoard dengan menggunakan Google Colabs. Pertama-tama saya menjelaskan mengenai manual books yang saya buat, lalu ke algoritma TensorBoard itu sendiri. Yang pertama di bab 1 itu adalah latar belakang. Isinya TensorFlow atau TensorBoard adalah sebuah framework komputasional untuk membuat model mesin learning. TensorFlow menyediakan berbagai toolkit yang memungkinkan Anda membuat model pada tingkat abstraksi yang Anda sukai. Anda dapat menggunakan API dengan tingkat yang lebih rendah untuk membuat model dengan menentukan serangkaian operasi matematis. Machine learning itu sendiri adalah metode analisis data yang mengotomatiskan pembuatan model analitik. Ini adalah cabang kecerdasan buatan yang didasarkan pada gagasan bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan dengan intervensi manusia yang minimal. Langsung lanjut ke tujuan. Tujuan program kecerdasan buatan itu untuk mengetahui analisis berupa grafik garis yang tercetak di framework TensorBoard. Contohnya, seperti kita mengecek presentasi grafik perkembangan suatu produk naik atau turunnya suatu produk tersebut. Lalu tentang sejarah TensorFlow. Mulai tahun 2011, Google Brain membangun Disbelief sebagai sistem pembelajaran mesin berpemilik berdasarkan jaringan syaraf pembelajaran yang dalam. Penggunaannya berkembang pesat di berbagai perusahaan alfabet baik dalam penelitian maupun aplikasi komersial. Pada tahun 2009, tim yang dipimpin oleh Geoffrey Hinton telah menerapkan propagasi mundur umum dan peningkatan lainnya yang memungkinkan pembuatan jaringan syaraf dengan akurasi yang jauh lebih tinggi. Misalnya, pengurangan kesalahan sebesar 25% dalam pengenalan ucapan. Pada bulan Desember 2017, pengembangan dari Google, Cisco, Red Hat, CoreOS, dan Cloud memperkenalkan Kubeflow di sebuah konferensi. Kubeflow memungkinkan operasi dan penerapan TensorFlow di Kubernetes. Pada Maret 2008, Google mengumumkan TensorFlow.js versi 1.0 untuk pembelajaran mesin di JavaScript. Pada tahun 2019, Google mengumumkan TensorFlow 2.0 ini menjadikan tersedia secara resmi pada September 2019. Pada Mei 2019, Google mengumumkan TensorFlow Graphics untuk pembelajaran mendalam dalam grafik komputer. Manfaat TensorFlow itu sendiri, yang manfaat terbesarnya itu yang diberikan TensorFlow untuk pengembangan mesin learning adalah abstraksi. Kita tidak perlu berurusan dengan seluk-beluk implementasi suatu algoritma atau mencari jawaban cara yang tepat dalam menghubungkan keluar dari suatu fungsi kepada fungsi lainnya, sehingga developer dapat fokus pada logika aplikasi secara keseluruhan. Biarkan TensorFlow menanganinya dari balik layar. TensorFlow menawarkan berbagai kemudahan bagi developer yang memerlukan proses dubbing dan melakukan introspeksi dalam aplikasi TensorFlow. TensorFlow mendapatkan banyak keuntungan secara komersial di Google.
Google tidak hanya mendorong laju kecepatan pengembangannya di balik layar, tetapi juga menciptakan banyak penawaran yang menarik seputar TensorFlow yang membuatnya lebih mudah untuk diterapkan dan digunakan. Cara kerja TensorFlow itu sendiri memungkinkan developer untuk membuat grafik aliran data atau data flow graph, yaitu struktur yang mendeskripsikan bagaimana data yang digunakan bergerak melalui tampilan grafis atau serangkaian pemrosesan node. TensorFlow menyediakan itu semua untuk programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Python sangat mudah dipelajari dan digunakan. Perhitungan operasi matematika tidak digunakan oleh Python. Transformasi library ini ditulis dengan menggunakan bahasa biner C++ yang berformat tinggi dalam menggabungkan keduanya. Aplikasi TensorFlow dapat dijalankan pada hampir semua target perangkat, seperti diantaranya lokal mesin, klaster pada platform cloud, perangkat iOS dan Android, CPU atau GPU. Di sini ada unit pemrosesan sensor atau TPU. Ada di sini saya akan memberikan sedikit aja tentang TPU. Pada Mei 2016, Google mengumumkan Tensor Processing Unit Accelerator AI yang dapat diprogram yang dirancang untuk memberikan throughput aritmatika presisi rendah yang tinggi, misalnya 8 bit, dan berorientasi pada penggunaan atau menjalankan model daripada melatihnya. Lalu di sini ada TPU, lalu ada TensorFlow-Lite, lalu ada Pixel Visual Core atau PVC, terus aplikasi. Aplikasi yang di sini berisi Google secara resmi merilis RainBrain pada 26 Oktober 2015, didukung oleh TensorFlow. Google juga merilis kolaboratori yang merupakan lingkungan notebook TensorFlow Jupyter yang tidak memerlukan penyiapan untuk digunakan. Pada 1 Maret 2018, Google merilis Machine Learning Crash Course MLCC. Awalnya dirancang untuk membekali karyawan Google dengan kecerdasan buatan praktis dan dasar-dasar pembelajaran mesin. Google meluncurkan lokakarya TensorFlow gratis di beberapa kota di seluruh dunia sebelum akhirnya merilis kursus ke publik. Di sini saya langsung menunjukkan listing program yang saya buat, yaitu TensorFlow. Di sini ada logika program TensorFlow. Codingan di atas itu perintah untuk mengimport library. Yang pertama ada mengimport TensorFlow menjadi variabel TF. Datetime di sini untuk mengatur waktu pada program ketika dijalankan, lalu berawal dari TensorBoard plugins.arams diimport ke API dan menjadi variabel HP. Sini ada codingannya.
Codingan ini dijadikan MNIST sebagai tempat untuk tensorflow.keras.datasets.mnist untuk framework keras output. Lalu model outputnya yang di atas adalah untuk model dense, sequential, dan lain-lain. Codingan berikutnya codingan di atas itu untuk membuat model compile dan juga membuat model output untuk framework keras di dalam TensorBoard. Dan juga di sini membuat isi dari model-model output dengan histogram. Lalu outputnya akan menggunakan epochs yang berjalan agar menghitung akurasi data yang akan ditampilkan pada output TensorBoard. Berikutnya codingan yang ini. Codingan di atas itu untuk mengupload data-datanya ke TensorBoard dan menggunakan nama Simple Experiment with MNIST. Yang terakhir lalu di bagian terakhir untuk mengeluarkan hasil output berupa link yang nantinya akan ada link untuk membawa kita ke framework TensorBoard-nya, dan di dalam framework kita bisa melihat hasil dari berbagai macam outputnya. Di sini ada outputnya. Yang pertama akan mencetak seperti ini grafik naik dan turun. Lalu ada ini. Ada tipe yang ini juga, dan yang ini. Nanti akan muncul tulisan seperti ini. Kesimpulan yang didapat adalah program ini bertujuan untuk membuat perkiraan akurasi naik dan turunnya sebuah grafik encoder atau decoder. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan TensorBoard yang berfungsi untuk melihat grafik. Dataset yang digunakan berisi berbagai macam encoder atau decoder yang harus dicari perkiraan akurasinya. Ini daftar sekali. Sekian saya menjelaskan tentang program yang saya buat dan manual booknya. Lalu saya akan memberi kesan-pesan pada lab TI semester PTA ini. Kesannya ini pengalaman pertama sih lab daring kayak gini. Cukup sulit untuk mengikutinya, cukup sulit untuk membiasakan. Biasanya kita langsung datang ke lab, terus kita mengerjakannya di sana. Sekarang sekarang kita melakukannya di rumah lewat Google Meet dan download aplikasinya sendiri. Itu agak sulit. Yang di lab kita tuh susah memahami, dan sekarang tuh malah lebih susah. Jadi kita di sini belajar buat lebih sering belajar melatih diri biar kita juga ngerti. Kesannya sih lebih enak langsung ya daripada lab daring kayak gini. Ini susah banget. Terus kesannya buat Kalesa sih cukup jelas ya untuk mengajarnya. Terus di video pembelajaran di web TI juga lumayan ngerti lah, lumayan bisa dimengerti. Terus kalau misalnya kita
kurang paham, kita bisa nanya, bisa dijawab sama Arisa dengan baik bahasanya. Terus pesannya buat Repeti ya, semoga sistemnya lebih baik lagi. Kan sekarang daring, lebih banyak yang siswa yang nggak download aplikasinya, jadi dia tinggal ngambil punya temennya sendiri. Jadi buat aslep yang koreksi ACT atau LA lebih teliti lagi kalau misalnya ada yang sama kayak gitu. Terus lebih itu lagi kalau misalnya mahasiswa yang nggak download atau install aplikasinya gitu. Terima kasih, sekian itu aja. Mohon maaf atas kekurangan atau kelebihan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.